Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini Waalaikumsalam. oh ya, delay. Oke. Selamat sore semua. Ini kelihatan wajahnya ini seger-seger semua nih ya. Iya, backgroundnya merah sama bajunya putih ya. Nggak ada yang dibuka gambarnya ini. Oke. Total 84 ya. Baik, bisa kita mulai. Kemarin sudah ada yang membaca dan mendownload modul digital library-nya di aula? Sudah, Pak. Sudah dibaca berapa bab? Halo, sudah dibaca berapa bab? Loh, belum dibaca sama sekali? Satu bab, Pak. Satu, Pak. Satu, yakin Ya. satu. Ya. Ya, baik. Kalau begitu, kita mulai ya untuk digital library. Ya, ini untuk digital library-nya untuk pustaka ya, referensi mahasiswa bisa mencari beberapa buku yang bisa dijadikan referensi ya. Yang pertama bisa William Digital Libraries, ini tahun 2000, kemudian Cockburry Introduction to Digital Libraries, ini Budget Publishing ya 2003. Kemudian ada bukunya Pak Putu, Laksman Pendit 2008 gitu. Ya. Andaikan tidak mau membaca aslinya itu semua, sebenarnya dari beberapa buku itu sudah saya ambil beberapa konten yang sesuai untuk perkuliahan kita di dalam satu semester. Itu di buku yang kemarin saya bagikan itu ya, modul. Sebenarnya itu sudah jadi buku, tetapi yang saya bagikan ke mahasiswa di aula itu masih editing terakhir ya, sehingga covernya berbeda gitu. Nah, ini sebenarnya covernya kayak begini bukunya ya, untuk perpustakaan digital, konsep dan implementasi ya. Untuk pengajarnya ini ada dua ya, saya dan Pak Imam Iwadi gitu. Ini tidak terlalu lama-lama begitu. Kemudian selama satu semester apa sih yang kita pelajari selama satu semester? Ini ada 14 tatap muka ya. Yang pertama definisi konsep dasar apa itu digital library, kemudian teknologi informasi dan karakteristik perpustakaan digital itu seperti apa sih begitu. Kemudian perkembangan perpustakaan digital saat ini ya, di era informasi itu kondisinya seperti apa nanti. Nanti bisa di pertemuan ketiga ya, kayak di perpustakaan digital yang ada di Indonesia itu seperti apa, terus arahnya ini nanti mau dikembangkan seperti apa, itu ada di sana. Baru masuk ke perpustakaan digital itu yang sesungguhnya, ini di pertemuan keempat, kita awali dengan seleksi koleksi digital. Jadi bagaimana cara kita mengolah, ya sama saja dengan pengolahan perpustakaan biasa. Ketika mengolah buku kan ada seleksi. Nah, kalau di perpustakaan digital juga ada, namanya seleksi koleksi digital. Kemudian kita pelajari format dan sistem akses koleksi digital. Kenapa? Karena kan dipublishkan gitu ya. Karena nanti namanya perpustakaan digital kan berarti pasti tersambung dengan internet, mau tidak mau,
untuk aksesnya. Makanya nanti kita pelajari format dan sistem aksesnya itu seperti apa begitu. Kemudian nanti terkait juga dengan metadata. Jadi metadata yang dipakai oleh digital library, ya, yaitu Dublin Core, ya, itu seperti apa gitu. Kemudian organisasi informasi di dalam sebuah perpustakaan digital. Nah, ini 7 pertemuan yang pertama itu. Baru nanti kita UTS ya dari pertemuan ini. Ya, dari 1 2 3 4 5 6 7. Ini semuanya ada di buku yang kemarin ya. Ada semua. Kemudian kita lanjut dengan perpustakaan digital dan perkembangannya. Ya, ini mobilitas. Ini isinya adalah perkembangan perpustakaan digital. Kemudian sistem temu kembali informasi di dalam perpustakaan digital itu seperti apa? Ini juga kita bahas di sana nanti. Kemudian kita kenalkan bentuk e-book, e-journal di dalam konsep sebuah perpustakaan digital. Itu seperti apa? Gitu. Terakhirnya ada sistem publikasi elektronik, ya, SPE, kemudian komersial konten digital. Artinya kita sisipkan SPE dan komersial konten digital ini. Kenapa? Karena positioning perpustakaan digital ini sebagai lembaga free atau komersial, begitu ya. Karena nanti fenomenanya akan sangat menarik ya. Kita tahu ada Forshare, ada Megashare, ya, ada Jawa Pos, ya, Jawa Pos ID yang digital. Nah, itu kan juga salah satu bentuk komersial konten digital. Padahal dulu sebelumnya semuanya itu gratis ya. Kalau kita akses Forshare itu dulu gratis. Sekarang tidak, ada syarat-syaratnya. Dulu membaca Jawa Pos juga begitu, gratis. Sekarang tidak, ada syarat-syaratnya. Bahkan ada beberapa e-book atau e-jurnal yang harus berbayar. Nah, itu namanya komersial konten digital. Nanti bentuk-bentuknya seperti apa? Sebagai wacana di dalam pengembangan perpustakaan digital. Yang terakhir nanti jaringan perpustakaan digital Indonesia ini sudah sampai mana? Gitu. Di tahun 2000 yang saya tahu ya, di tahun 2000 Digital Library Indonesia ini dibangun dengan luar biasa ya saat itu, dengan bantuan Bank Dunia, ada aplikasinya, dipelopori saat itu Pak Ono Purbo ya dari ITB, kemudian ada Mas Fahmi ya dari ITB ya yang membuat aplikasi Digital Library. Kemudian aplikasi itu didistribusikan ke semua perguruan tinggi di Indonesia. Nah, saat itu ya, nanti kita lihat nasibnya seperti apa, dan sekarang implementasinya jadinya seperti apa. Ya, supaya nanti tahu gimana sih kondisi perpustakaan digital untuk jaringan Indonesia Digital Library Network. Ya, dulu dikenal dengan nama IDLN. Tapi enggak tahu sekarang kalau di searching di Google IDLN gitu munculnya apa ini ya. Nanti kita lihat ya. Oke. Untuk nilai ini ya. Untuk nilai. Wah, ini dahsyat ini nilainya nih. Untuk UTS 20% ya. Tugas sebelum UTS itu 30%. Ya. UAS 20%. Tugas setelah UAS, ya untuk UAS ya, itu 30%. Jadi komposisi tugas 60%. Wah, ini jomplang banget ya. Jadi terus terang di mata kuliah perpustakaan digital ini kita tidak menuntut teoritis saja, tidak, tapi adalah implementasi. Nanti bagaimana kita membuat implementasi kecil-kecilan perpustakaan digital ya dengan menggunakan beberapa aplikasi yang free yang bisa diinstal di laptop masing-masing, kemudian disimulasikan kontennya,
kemudian bisa diharapkan mahasiswa itu memahami ya tata kelola dari aplikasi perpustakaan digital gitu. Untuk ini ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Oh, ya, baik. Ini sudah tidak bisa KPRS ya. Mau nggak mau harus lanjut. Wah, mau nggak mau harus lanjut. Wah, kok sulit? Enggak ada yang sulit. Sepanjang semua kelihatan dengan mata telanjang, pasti semuanya bisa dipelajari. Ya, hanya kitanya aja nanti motivasi dan semangatnya seperti apa. Jangan khawatir ya, nanti step by step-nya untuk aplikasinya akan kita share gitu ya, supaya nanti mahasiswa bisa melakukan. Ini pesertanya ada berapa? Total 88? Kelompoknya nanti satu kelompok untuk project digital library-nya itu satu kelompoknya 5. Ya, satu kelompoknya 5 orang untuk project digital library-nya. Ini sayangnya kan kita nggak bisa ketemuan, jadi nanti mahasiswa mungkin agak sedikit kesulitan ketika membangun project itu, begitu ya. Tapi walaupun kondisinya seperti itu, tetap saya yakin bisalah dengan jalan tertentu untuk saling berkomunikasi dengan kelompoknya, ya sesama kelompoknya untuk membahas, membuat aplikasi tertentu digital library. Ya, nanti aplikasinya, softwarenya kita tentukan ya, kita pakai apa begitu, tinggal install, kemudian tinggal diolah. Ya kayak bisa saja nanti kita pakai Slim, bisa, atau Enlist, bisa, ya, bisa pakai Enlist, atau bisa juga apa ya, banyak kok di internet. Nanti saya searching dulu untuk angkatan sekarang ini pakai apa. Kalau angkatan yang sebelumnya itu kita pakai Infinio, ya. Angkatan yang sebelumnya itu kita pakai Infinio digital library. Hanya saja kalau yang sebelumnya itu agak sedikit kesulitan karena Infinio ini tidak bisa jalan di Windows gitu. Ya, Infinio ini tutorialnya hanya ada di Linux. Nah, ini agak kesulitan karena mahasiswa kan laptopnya rata-rata tidak berbasis Linux, tapi berbasis Windows. Nah, nanti coba saya bicarakan dulu dengan Pak Imam untuk aplikasinya yang cocok karena OS-nya Windows, nanti apa gitu. Yang bagus apa ya? Linux sebenarnya. Infinio itu cukup menarik sebenarnya, fitur-fiturnya segala macam cukup bagus. Tapi harus di Linux. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti cukup ya. Deng deng. Berapa menit ini? Oh, kok semuanya ketawa? Enggak ya. Lanjut ya. Oke. Ya. Kita lanjut. Digital library arsitektur. Ini sebenarnya ada di bab 1 sih secara kontennya ya. Jadi pertanyaannya, digital library itu apa sih? Begitu kan. Nah, kalau kita tahu Google ya, Google itu digital library bukan? Ada yang bisa memberikan komentar?
Iya, Pak. Iya. Oke. Apakah yang kumpulannya apa ya? Yang kumpulan-kumpulan sini aja sih, gampang ya. YouTube. YouTube Digital Library bukan? Ya, Pak. Oh iya, ya Iya, semua Pak. berarti. Ya semua. Oke, baik, kita lihat ya nanti apakah Google itu Digital Library, apakah YouTube itu Digital Library. Ya, kita lanjut. Ya. Di sini di Digital Library Arsitektur ini web alone is not a digital library. Nah, artinya apa? Sebuah portal ya konten yang sendirian ya itu bukan digital library. Ya, Google apakah sebuah web? Ayo pertanyaannya, Google apakah sebuah web? Ya, Pak. Loh, Google kok Bukan, web? Pak. Apa Google? Mesin pencari, Pak. Iya, Platform, betul. Pak. World Wide Web. Google itu search engine, ya, mesin pencari. Ada berapa mesin pencari yang Anda kenal selain Google? Ada Bing, Pak. Bing, 3, oke, Pak. ya. Yahoo. Bing. Wikipedia. Iya, oke. Itu mesin pencari ya. Berarti Google bukan digital library. Ya, Pak, izin bertanya. ya. Jika Google itu bukan digital library, seperti ini. Saya baca di modul yang Bapak share di aula bahwasannya digital library itu cakupannya mengenai sebuah perpustakaan digital yang informasinya itu berguna bagi pengguna, baik itu berupa dokumen dan sebagainya, dan memiliki manajemen yang jelas pula seperti itu. Nah, menurut saya Google ini mencakup atau memenuhi syarat yang telah dijelaskan di modul tersebut. Alasannya itu kenapa Google tidak bisa disebut sebagai perpustakaan digital, padahal itu sudah mumpuni sekali untuk disebut sebagai perpustakaan baik dalam layanannya ataupun manajemennya seperti itu. Ya, baik ya. Google secara umum itu bukan perpustakaan digital, tapi dia adalah mesin pencari, sama dengan Bing, gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita ketik di Google, maka Google melakukan crawler ke semua portal yang ada di dunia yang terbuka, ya itu diambil, diindeks sama dia, dicari konten-kontennya. Jadi dia memang mesin pencari, bukan digital library. Berbeda dengan Google Scholar. Ya, Google Scholar. Berbeda juga dengan Google Book. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Google Book dan Google Scholar, apakah dia digital library? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa? Karena saya rasa itu kayak ada tujuan khususnya gitu, sama kayak mencari, terus platformnya tuh kayak khusus gitu, nggak umum. Oh, Gitu. gitu. Ya, oke. Iya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi, sebuah portal itu dikatakan digital library jika nanti salah satunya memenuhi standar-standar dari arsitektur sebuah digital library. Yang pertama, dia bukan web alone, ya. Jadi bukan hanya sekedar portal yang sendirian. Jadi sebuah web itu bukan digital library. Tapi sebuah web yang seperti apa yang digital library, yaitu web yang berisikan konten-konten digital, ya seperti yang ada di perpustakaan. Contohnya buku digital,
ya artikel digital, ya film digital, gitu, ya. Apalagi ya, artefak digital, ya. Bahkan kalau di organisasi khusus yang punyanya apa itu library itu menyatakan digital library itu standarnya harus ada artefak yang disimpan di sana, gitu. Tetapi nanti sekarang kan pecahannya banyak sekali, ya. Seperti YouTube. YouTube jelas nggak punya buku, ya. YouTube jelas nggak punya buku. YouTube punyanya, apakah semua movie yang ada di YouTube itu bentuknya digital? Iya, bentuknya di digital. Ya. Tetapi hanya salah satu sub konten dari digital library. Ya, hanya untuk video, ya kalau YouTube. Kita lanjut lagi ya. Kemudian digital library arsitektur yang kedua, di sini commercial package limited. Ya. Ada limited flexibility, ada standard issues-nya, ya, standar isunya ada. Kemudian ada network enable application. Ya. Not digital library arsitektur. Jadi network enable application itu tidak termasuk di dalam kategori arsitektur. Artinya apa? Network enable application itu ini sistem jaringannya begitu, ya. Seandainya saya masuk ke perpustakaan, tetapi perpustakaan itu tidak ada internet sama sekali, gitu ya. Tetapi saya bisa akses semua buku yang ada di perpustakaan itu hanya dengan satu stasiun komputer yang ada di lokal di sana. Apakah itu bukan digital library? Ya, digital library, tetapi aksesnya lokal, gitu. Jadi ada limited flexibility, ada standarnya. Apa standarnya? Bisa diakses dari satu titik, bisa mengakses buku, ya dari satu titik bisa melihat movie kalau ke perpus, di satu titik kita bisa mencari dokumen-dokumen yang lain, ya dari komputer yang ada di perpustakaan. Tetapi kalau dari rumah kita nggak bisa akses, ya. Makanya network enabled application itu bukanlah sebagai arsitektur, tetapi coverage untuk lokal yang ada limited flexibility-nya, yang ada standar isunya, ya, yang ada aturan-aturan main ketika untuk melakukan akses di dalam perpustakaan ketika mengakses digital itu adalah salah satu yang harus dipenuhi oleh sebuah perpustakaan supaya dinyatakan sebagai perpustakaan digital. Ya. Nah, kemudian kita lanjut position for browsers, ya ini ya digital library opportunities. Ya. Jadi kita tahu memang peluangnya ini sangat luar biasa. Ya, batuk tadi. Ini peluangnya sangat luar biasa, jadi pengembangannya sangat luar biasa di dalam digital library. Ya, saya lanjut. Nah, ini ya, yang tadi sebuah web saja seperti ini bukan digital library. Jadi jika web itu memang mengandung dokumen, iya. Web itu mengandung URL, iya. Web itu mengandung HTTP, iya. Web itu ada resource discovery-nya, iya. Web itu punya koleksi konten, iya. Tetapi dia bukan digital
library. Ya. Di dalam infrastruktur konten yang ada di dalam sebuah web, ya, jika dia mengandung RDF, ya, komposisinya itu ya, strukturnya, Resource Description Framework, ada RDF, kemudian Extensible Markup Language, XML, ada Uniform Resource Names, URN. Ini salah satu syarat supaya web itu nanti dikatakan sebagai perpustakaan digital. Ya. Artinya berbeda. Gini ya, saya definisikan lebih sederhana. Kalau kita punya blog, apakah itu perpustakaan digital? Tidak. Ya. Karena kita mengatur kontennya sembarang, hanya by folder, diisi konten filenya disimpan di situ, ya. Itu tidak ada tata aturan tertentu begitu. Nah, berbeda dengan perpustakaan digital. Kalau perpustakaan digital ada aturannya, yaitu dengan menggunakan Dublin Core. Ya, ada aturannya dalam Dublin Core, ada aturannya dalam konsep sebuah metadata dari sebuah konten. Nah, kalau web-web biasa tidak ada begitu. Ya, tidak ada aturan-aturan metadata. Ya. Kita lanjut. Ya. Nah, di dalam digital library ini, ya, di dalam arsiteknya ini harus ada digital object. Ya. Jadi research dokumen model ini harus ada digital objeknya. Tanpa ada digital objeknya, ini tidak bisa dikatakan sebagai perpustakaan digital. Kemudian harus persistence, ya, harus persisten. Kemudian harus ada services-nya, kemudian ada resource discovery, kemudian ada collection, ya. Kemudian ada distributed untuk konten dan services. Kemudian ada intellectual property, ya, ada rights manajemennya untuk intellectual property. Nah, ini kalau web biasa tidak mungkin, ya, tidak mungkin kalau web biasa. Di dalam portal digital library ini aturan-aturannya sudah jelas, ya. Jadi ada digital object, ada URN, ada services, ada resource discovery, ada collection, ya, termasuk ada intellectual property. Nah, salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah digital library itu harus interoperability. Ya. Artinya ada resource yang bisa di-sharing antar lokal digital library. Ya, ini misalkan di sini ini dari Cornell Digital Library dengan Nordic Digital Library. Ya. Ini Nordic ini hanya punya news, informasi news dan artefak, ya, misalkan. Kemudian ini ada book, ada gambar, ya. Ini di-share, ya, di-share. Ya, di-share. Jadi ada interoperability. Ya, ada interoperability-nya. Inilah yang dinamakan sebagai konsep perpustakaan digital. Ya. Jadi apakah misalkan UNER, apakah tidak ada perpustakaan digital? Ada, ya. Dari tiap-tiap resource yang ada di tiap unit itu bisa digabungkan di dalam sebuah library di Universitas Airlangga. Ya, misalkan dari movie digabung, kemudian dari buku digabung, ya.
dari skripsi digabung dalam sebuah satu portal sehingga mahasiswa masuk itu bisa akses semua. Ya. Kalau memang kenyataannya ketika masuk itu kita hanya bisa akses misalkan jurnal, ya kalau kita hanya bisa akses skripsi dalam bentuk digital, berarti konten digitalnya yang masih kurang. Ya, contohnya konten digital buku masih kurang, ya konten digital movie masih kurang, gitu. Sehingga itu bukan memang dikatakan sebagai perpustakaan digital, tapi masih jauh, ya jauh dari unsur kelengkapan konten, begitu. Oke, ya, kita lanjut. Syarat berikutnya, ya, digital library ini yang pertama harus open arsitektur, ya, open arsitektur. Jadi digital library ini harusnya arsitekturnya terbuka supaya nanti pengembangannya juga mudah, gitu. Jadi well defined services dan well defined protokol. Ya. Jadi gampang untuk dikembangkan dan juga secara services accessibility-nya ini juga well defined dalam protokolnya. Ya. Tidak kesulitan lah. Jadi misalkan dengan semua device bisa, gitu ya gampangannya. Dengan semua device bisa. Yang kedua, modularization. Ya, modularization ini sebenarnya di dalam digital library ini harusnya ada modularisasi yang bisa mengembangkan interoperability antar unit, ya. Misal dari mana jurnal, dari koleksi skripsi, dari koleksi buku. Nah, ini ada tercipta modularisasi yang bisa saling menyapa, begitu. Kemudian selain bisa saling menyapa, harus federation, ya. Ini harus menyatu dalam satu kesatuan yang namanya logical collection. Ini sangat sangat sering dipertentangkan begini. Kalau di dalam konsep library itu kan kita ada taksonominya, ya. Saya enggak tahu istilahnya, ya. Mungkin taksonomi, ya. Hierarki lah, ya, hierarki. Di situ ada subjek, kemudian ada di bawahnya lagi ada, kemudian di bawahnya lagi ada, gitu ya. Atau lebih dikenal dengan klasifikasi, ya. Klasifikasi, ada klasifikasinya. Ya. Kenapa tujuannya kok ada klasifikasi? Supaya pencariannya cepat, kan, begitu. Misalkan klasifikasi 10 sampai 100 ada di rak sekian, klasifikasi ini sampai ini di rak sekian, ya. Nah, kalau di dalam konsep di database ini, ya, karena canggihnya komputernya aja, ya. Jadi semakin tinggi memori, semakin tinggi storage, kita naruhnya di mana saja, kita searching ketemu, begitu, ya. Ini sering jadi perdebatan. Misalkan saja kita menyimpan sebuah file dalam komputer kita lupa lokasinya. Kan tinggal diketik, kan, ya. Diketik, langsung muncul lokasinya ada di mana. Nah, di situ ada perdebatan. Apakah sistem-sistem klasifikasi, ya, sistem-sistem penataan yang ada di perpustakaan itu masih dibutuhkan? Nah, ini, ya, jadi perdebatan. Karena dengan canggihnya alat, wah, di situ langsung disimpan, begitu saja, diselect dalam sebuah teknologi database, langsung bisa muncul. Ya. Itu nanti bisa menjadi perdebatan, ya. Nah, kira-kira nih, ya, efek
kalau kita menata file digital dengan sesuai dengan konsep aturan database, dan kita mengatur konten digital dengan sesuai aturan-aturan yang ada di library, ini ketika di searching lebih cepat mana? Nah, ini kan menarik itu sebenarnya. Ini kalau di searching lebih cepat mana? Terus yang bagus itu seperti apa sih? Nah, itu nanti akan ketemu di metadata nanti ya. Akan ketemu di metadata. Bagaimana fungsi dari kaedah-kaedah library yang harus masuk ke dalam sebuah sistem komputer. Nah, itu efeknya seperti apa? Ya. Nanti akan ketemu di belakang. Oke. Yang berikutnya, yang keempat, harus distribution. Artinya, semua konten koleksinya ini bisa didistribusikan. Artinya bisa dipinjam. Ya. Bisa dipinjam. Bisa dibaca, ya, atau bisa diakses. Ya, ini sebuah contoh dari komponen Where Digital Libraries. Ya, di situ ada name service. Name service ini nama digital library-nya ya, name service-nya. Yang ada di dalam sebuah kumpulan database besar begitu. Kemudian ada digital objects. Ini digital objects. Digital objects itu ada page, ada book gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke perpustakaan digital, kemudian ada filenya saja, terus filenya itu dibaca, di-download, itu belum optimal sebagai perpustakaan digital. Harusnya ya seperti kita membaca buku online. Jadi seperti di Google Book itu ya, chapter berapa, ketika diklik PDF-nya, halamannya, di daftar isi ya, daftar isi kalau diklik, itu muncul halaman sekian, halaman sekian. Nah, itulah yang dinamakan dengan digital object gitu. Jadi tidak utuh satu file, ya utuh satu file, tapi kita tidak bisa loncat-loncat begitu. Ya kalau mau membaca ya baca dari A sampai Z. Nah, seharusnya digital library itu tidak begitu. Ketika kita membaca misalkan tentang chapter 10, diklik chapter 10 langsung muncul chapter 10. Begitu. Ya, itu yang digital library yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah ya. Tapi untuk membangun yang seperti itu effortnya luar biasa. Bagaimana cara kita menata digital object, misalkan dari sebuah buku itu di-scan per lembar, gitu ya. Kemudian ditata dalam PDF supaya PDF-nya ini bisa diklik. Nah, itu gimana caranya? Kan tidak sembarangan itu. Ya, tidak asal scan. Tapi ada kaidah-kaidah tertentu yang mengatur supaya nanti ketika daftar isi itu diklik, langsung menuju ke digital object tertentu. Ya. Oke. Semuanya ini ada di digital object, kemudian ada juga yang namanya repository services. Ya. Digital object ini tidak hanya kertas, artinya tidak hanya teks ya, tidak hanya teks maksud saya, tapi juga bisa gambar, bisa juga movie. Ya, bisa gambar, bisa movie. Kemudian ini masuk dikelola oleh index services. Ya. Index services. Bayangkan index services itu seperti Google itu ya. Google ketika kita ketik sesuatu di sini dia mencari ke semua situs-situs ya, situs-situs. Jadi Google itu di sini ya. Nah, ini Google di sini. Nah, itu index services. Nah, kemudian dari index services ini akan ditampilkan hasilnya, yaitu collection services. Sehingga ketika orang mengakses perpustakaan digital melalui interface, misalkan komputer atau gadget, ini langsung bisa ketemu dari index service, ya, dari index service-nya dia
mencocokkan dengan collection service, baru nanti ketemu lokasinya. Oh, di sini. Oh, lokasinya di sini. Begitu. Ya, ini sebuah konsep dari perpustakaan digital. Dengan begitu, mau tidak mau, tidak mungkin kita membangun perpustakaan digital hanya mengandalkan dengan name services ataupun indeks di dalam sebuah database. Tidak, tetap harus menggunakan kaidah-kaidah di dalam pengolahan buku, kaidah-kaidah dalam pengolahan skripsi, ya koleksi skripsi. Jadi semua kaidah-kaidah pengolahan koleksi itu tetap dilakukan. Dan itu yang dicatat di dalam indeks services. Jadi indeks services-nya ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah pengolahan koleksi yang ada di library. Ya. Oke, kita lanjut. Ini ya. Ini digital library. Ya, ini digital library. Khusus untuk reference ya, ini reference dari NCST ya, Networked Computer Science Technical ya. Ini bentuknya seperti ini. Inilah digital library ya. Coba Anda lihat di dalam portal-portal web directory ya, apakah seperti ini? Tidak. Portal-portal web directory itu hanya apa ya, sesuai dengan kaidah dalam sistem data ya, kaidah dalam sistem data secara technical engine ya. Tetapi tidak di dalam kaidah metadata yang mengadopsi indeks service-nya dari tata kelola koleksi yang ada di perpustakaan. Berbeda dengan ini. Kalau ini sudah mengadopsi ini, ya. Sudah mengadopsi kaidah-kaidah yang ada di tata kelola koleksi yang ada di perpustakaan. Jadi bagaimana menempatkan author, bagaimana menempatkan title, bagaimana menempatkan abstrak, ya, dan lain sebagainya. Ya. Untuk metadata yang harus di-entry-kan ketika sebuah koleksi itu diolah pertama kali mau dimasukkan dalam digital library. Ini hasilnya ya. Jadi dokumen in distributed repositories. Ya. Ketika diketik di sini, ternyata oh dia ada di DLib. Ya, dia ada di DLib ini ya. Kemudian ada lagi di SICS, ada lagi di University of Tennessee, ya. Dan ada lagi di Computing Research Repository Database. Ya, inilah yang dikatakan sebagai digital library. Loh Pak, ini kan sama dengan Google. Kalau saya ketik Google di sini, mesin pencari, kan keluar semua. Iya, memang keluar semua. Ya, tetapi kita tidak dapat menyaring apakah web itu zonk, ya, portal itu zonk atau tidak. Kita tidak dapat menyaring apakah artikel itu bermakna atau tidak, begitu. Semua pasti keluar, campur, oh namanya mesin pencari ya. Tetapi kalau di dalam digital library tidak, karena dipastikan semua konten digitalnya itu valid. Ya, ini yang membedakan. Jadi nggak mungkin sebuah konten perpustakaan digital itu nggak valid. Wah, ini ketik klik gitu ya. Oh, ternyata zonk portalnya. Nggak mungkin. Ya. Ketika diklik, oh ternyata artikelnya ini nggak menarik. Nggak mungkin. Ya, karena
sebelum masuk di dalam digital library pasti ada seleksinya, seleksi koleksi. Nah, kalau Google kan tidak, seleksi koleksinya acak dia. Yang penting punya web, banyak pengunjungnya, diindeks sama dia, gitu ya. Apapun isinya diresolve sama dia. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini. Nah, ketika dibuka, ya, ketika dibuka, maka ini bisa ini next page berapa, ya. Jadi per page itu bisa dibaca. Apakah Google seperti ini? Tidak, ya. Pasti munculnya full satu file penuh, ya. Kita cuma bisa scroll ke bawah sampai habis. Nah, berbeda di sini. Kalau di perpustakaan digital, tata kelolanya sama saja dengan kita membaca buku lembar per lembar. Jadi kita mau membaca lembar pertama bisa, lembar kedua bisa, sesuai konten yang ada di daftar isi, gitu. Ya, jadi ada multi format dokumen modelnya. Oke, kita lanjut. Ini dokumen model. Ya. Nah, ini yang tadi bertanya ya. Apakah Java Post seperti ini? Ya, Java Post mungkin iya seperti ini, tetapi tidak seperti ini. Wah, jawabannya gimana ya? Berita-berita di Java Post memang dikumpulkan by collection ya, by genre, by collection by genre. Tetapi dia langsung full satu konten begitu. Tetapi kalau di dalam digital library tidak, dia ada URN-nya, misalkan satu book itu satu URN-nya, di dalam satu URN itu ada dekomposisinya. Ya. Di dalam dekomposisi itu ada logical itemnya, ya, per lembar. Seperti ini ya. Jadi ada decomposition, ada sampai per lembar bisa, begitu. Ya. Ini cara menyajikan konten di dalam digital library. Nah ini ya, sehingga kontennya ini bisa dilihat lembar per lembar gitu. Tidak langsung utuh satu file, tidak. Tapi page per page seperti buku. Ya. Kemudian di dalam dokumen protokol nanti kita akan mendapatkan beberapa konten, ya ada metadata, ada format, ada informat, dan ada partition, page informat. Nah ini sangat menarik. Ini nggak ada ini kalau di web biasa ya. Yang ada hanya di portal digital library. Hanya saja kelemahannya apa? Ngentry-nya lama gitu aja ya. Kalau kita ngentry dengan sistem database kan cepat, langsung masuk satu file begitu. Tetapi jika kita ngentry by protokolnya pengolahan yang ada di perpustakaan lama, memang one by one sesuai dengan metadatanya. Ya memang itu aturannya. Ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya nanti banyak hal ketika kita ingin mencari misalkan autor, ya menganalisis autor itu bisa. Terus kemudian menganalisis nanti bibliometriknya seperti apa, itu bisa ketahuan. Ya. Berbeda dengan web yang lain atau citasinya ketahuan. Ya. Nah, sekarang ini kan banyak portal-portal yang ada citasi ya, ada Google Scholar, ya, ada Linked, ya. Apakah itu bukan digital library? Ya, saya katakan bukan, karena
hanya berapa ya? 70% syarat digital library yang dia punya. Ya, hanya 70% syarat digital library yang dia punya. Kalau syarat yang lain tidak, ya. Jadi cenderung ke portal directory share, ya. Portal directory share, gitu. Apakah di sana ada buku? Enggak, ya. Hanya satu sub saja, ya, satu segmen saja. Nah, itu belum 100% dikatakan sebagai digital library. Perpustakaan fisik biasa, tetapi semuanya dalam bentuk digital. Kemudian kita bisa juga meminjam koleksi. Ada unsur manajemen di dalam pengelolaan pengguna secara digital. Ya, ini kalau di Google kan tidak, semua bisa masuk, bisa searching. Ya, tidak ada pencatatan. Tetapi kalau di dalam perpustakaan digital itu ada pencatatannya. Ada yang pernah mencoba iPusnas? Pernah. Ada yang pernah mencoba iPusnas? Pernah. Pernah. Kalau belum, download iPusnas, daftar, dicoba. Ya, masa sebagai warga informasi dan perpustakaan belum pernah mengenal iPusnas, ya. Download iPusnas, ya, dicoba, ya. Nanti Anda bisa berkomentar. Ya, apakah inikah perpustakaan digital itu? Begitu, ya. Nanti coba ya. Tugasnya itu ya. Download aplikasi iPusnas, daftar, Anda menjadi membersnya, gratis kok. Ya. Anda jadi membersnya, bisa pinjam buku, pinjam macam-macam di situ. Ya. iPusnas, dicoba. Izin memberikan pendapat, Oke, Pak. kita lanjut ya. Sehingga core service dari perpustakaan digital itu nantinya seperti ini. Ada browser dari www, kemudian ada ada DINS user interface-nya. Di situ ada protokol-protokol, ada indeks-indeks untuk repositori-repositori. Ya. Sehingga tidak sembarangan resolve, tidak sembarangan indeks, semuanya ada kaidah. Nah, indexing kaidah itu berdasarkan apa? Berdasarkan Dublin Core nanti. Ya, indexingnya berdasarkan Dublin Core. Gitu. Sehingga di dalam collection services-nya menjadi seperti ini. Ya. Ada collection server, ya, ada user interface server, kemudian ada index server. Ya. Ini terlalu teknis sih sebenarnya ya, terlalu teknis ke IT. Tetapi secara inti, apa sih yang dinamakan digital library? Digital library adalah perpustakaan, perpustakaan yang mempunyai koleksi digital terdiri dari buku, ya tidak hanya buku, tetapi lengkap. Ada buku, ada movie, ada gambar, dan lain sebagainya. Ya. Karena kalau cuma salah satu, itu hanya direktori. Ya, misalkan direktori buku, Google Book. Ya. Direktori penelitian, Google Scholar. Ya. Kemudian ada lagi misalkan direktori movie, YouTube. Kan begitu. Ya. Tapi harus lengkap. Nah, selain lengkap di sana, secara indeks servisnya juga harus sesuai dengan kaidah Dublin Core. Ya. Ada kaidah-kaidah indeksnya di sana, mulai dari author, title, ada berapa item itu ya, 17 kalau nggak salah. Saya lupa ya. Nanti akan tahu di bab metadata. Itu ada 17. Itu harus dipenuhi semua. Ya. Dan yang tadi itu, ketika kita membaca koleksi, tidak langsung full satu file, tapi bisa per chapter,
bahkan per page. Ya. Nah, sekarang gimana ada perpustakaan digital yang konsepnya seperti itu? Ayo kita cari nanti ya. Ayo di mana? Nah, harus menemukan. Kalau wah Pak, saya kok belum menemukan yang seperti itu, berarti semua perpustakaan digital semuanya masih dalam tahap proses gitu. Mungkin sekarang tahapannya hanya pada level directory, mungkin nanti naik lagi sampai bisa saling berkolaborasi semuanya. Nah, coba cek i-pusnas nanti ya. Coba cek i-pusnas. Apakah i-pusnas itu adalah perpustakaan digital kah? Ya. Dicatat ya tugasnya. Tugasnya dicatat. 1. Explore i-pusnas. Ya. Kemudian yang kedua, explore digital library Universitas Airlangga. Bentar ya, saya searchingkan. Ini harus share ya. Bentar, saya share Google. Ini ya. i-pusnas. Ya, ini i-pusnas. Ada aplikasinya Google Play ya. Di install, di explore. Nanti Anda bisa menyimpulkan apakah i-pusnas ini perpustakaan digital atau bukan. Ya. Oke. Kita cari digital library-nya Airlangga. Di ADLN ya. ADLN. Ini ya, kita buka ya. ADLN. ADLN. Apakah ada ADLN-nya? Bentar. Ini repository jadinya ya. Lib Scopus list one shot. Sekolah ya, ada e-book, ada repository. Digital library-nya mana ya ini ya? Ada yang tahu digital library-nya UNER? Ini remote text ya. Upload skripsi. Jadinya begitu. Bentar, keywordnya salah mungkin ya. Site adln.lib.uner. Ada nggak? Nggak ada sekarang ya. Nggak ada ternyata ya, nggak ada. Dipilih ADLN. Bentar, site ADLN perpustakaan Universitas Airlangga. Jadinya repository. Iya,
Sepertinya DLN sekarang berubah jadi repository ini. Apakah tidak bisa diakses dari luar ya? Ini yang saya belum tahu. Nah, kita ketik lengkap aja. Airlangga Digital Library Network. Ini ada padahal nih ya, ADLN. Oh, ELIP. Ini ya, bentar kita buka. Turun ke bawah. Ini ada loh ya ini. Ini ya. Oke ya. ADLN, Airlangga Digital Library Network. Ada, tapi portalnya di mana sekarang? Ini yang menarik ini untuk ditelusur. Ada di mana nih portalnya? Adanya sekarang repository. Ya, bukan ADLN. Repository. Adanya repository. Oh, ikut di OneSet kayaknya. Ini di OneSet. Ada di OneSet. Bentar. Tadi ada kan OneSet. OneSet. OneSet-nya tidak keluar. Lambat ya. Bentar. Kita tunggu. Oke. Ini OneSet. Oh, di sini ternyata DLN-nya berubah jadi OneSet. Ini ya. DLN-nya berubah jadi OneSet. Wah, semakin menarik nih ya. Nah. Oke ya, tugasnya 2. Pertama, explore yang tadi ya. Apa tadi itu? Apa tadi yang pertama, explore apa? Pusnas, Pak. Halo? Yang pertama explore apa tadi? Ipusnas. Ayo. Ipusnas, Yang pertama Pak. explore apa tadi? Ipusnas. Ipusnas, Pak. Nggak kedengaran suaranya. Ipusnas, Pak. Saya nggak kedengaran suaranya. Koneksinya Ipusnas, Pak. terganggu sepertinya ini. Ipusnas, Pak. Saya tidak mendengar apa-apa. Ya. Ipusnas, Ya, Pak. oke. Baik ya. Ini koneksinya stabil sebenarnya. Pertama, tugasnya saya ketik di chat aja ya kalau gitu. Pertama tugasnya explore ya, explore 2 ya. Eksplorasi ya, explore 1 Ipusnas. Ipusnasnya ini benar-benar diinstal ya. Benar-benar diinstal. Ya, jadi ini diinstal supaya tahu ini supaya tahu aplikasinya seperti apa. Makanya diinstal supaya tahu dan mudah eksplornya. Kemudian yang kedua, OneSet. OneSet. Unair. Ya. Dieksplor. Apakah dua-duanya adalah digital library atau bukan? Ya. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di digital library.
Baik, ada yang ditanyakan? Halo? Saya tidak bisa dengar sesuatu soalnya. Plus. Ada, Pak. Ini sudah 100% mic-nya. Halo? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, ini kalau saya ambil mic jack-nya bisa. Halo? Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Belum, Pak. Cukup ya? Baik. Tadi suara saya kedengar ya. Jadi explore 2 situs ya, bukan 2 situs ya, 2 aplikasi. Yang pertama Ipusnas, terus yang kedua OneShot ya. Nanti hasilnya diupload di aula. Saya sediakan chapter assignment ya. Baik, kalau tidak ada bisa kita akhiri ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.